Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa KK TV yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang tentu ini tidak asing lagi bagi teman-teman pemirsa KK TV ya. Berkaitan dengan tema kita pada sore kali ini tentang desa atau daerah penyangga pendidikan. YAIN Kediri merupakan satu lembaga pendidikan tinggi yang ada di Kediri yang sekarang mulai berkembang. Nah, perkembangan lembaga pendidikan ini tentu tidak lepas dari peran desa atau peran kelurahan yang ada di tempat di mana perguruan tinggi itu ada. Nah, saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber. Beliau ini adalah kepala kelurahan Rejomulyo yang merupakan salah satu kelurahan penyangga lembaga pendidikan yang bernama YAIN Kediri. Baik, nanti kita diskusikan lebih detail terkait dengan bagaimana lembaga pendidikan tinggi ini berkembang dan kemudian bagaimana peran dari kelurahan terhadap perkembangan lembaga pendidikan tinggi. Kita sapa dulu tamu kita. Assalamualaikum Pak Jahroni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat warasan. Sehat walafiat. Sekarang yang namanya kesehatan merupakan satu hal yang menjadi perhatian banyak orang termasuk kita. Kenapa? Karena dengan kesehatan ini kita akan bisa menangkal berbagai macam potensi penyakit yang datang ke kita. Baik, saya ingin berbincang lebih jauh Pak Jahroni. Panjenengan kebetulan sebagai kepala kelurahan. Yang tepat kepala kelurahan atau lurah, Pak? Kalau di kelurahan itu dijabat oleh seorang lurah. Seorang lurah ya. Tapi kadung biasanya sekarang dibunyikan kepala kelurahan. Kepala kelurahan. Kalau di desa dijabat oleh kades atau kepala desa. Mungkin bedanya antara desa dengan kelurahan apa, Pak? Ya, seperti Rejomulyo dulu juga asalnya dari desa. Kemudian tahun 2002 ada perubahan desa dan menjadi kelurahan karena otonomi daerah. Akhirnya dirubah menjadi kelurahan Rejomulyo. Kalau masih desa, kalau desa itu dijabat oleh kepala desa yang mereka itu dipilih oleh masyarakat. Kalau kelurahan itu ditugaskan oleh Bapak Wali Kota atau Bapak Bupati. Ditempatkan di kelurahan itu ya. Tapi kalau kemudian untuk desa itu masih mempunyai hak otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri, untuk mensejahterakan masyarakat sendiri, itu punya hak otonomi. Tapi kalau kelurahan itu lurah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Wali Kota atau Pak Bupati. Berarti secara manajerial itu tinggal melaksanakan gitu ya. Kalau desa masih mungkin merancang program-program tersendiri begitu nih. Masih dimusyawarahkan dengan lembaga yang terkait, bahkan usulan dari warga masyarakat. Kalau kelurahan usulan ada tapi mengajukan kepada jabatan yang paling atas yaitu Pak Wali Kota kalau di Kota Kediri. Kalau disetujui nanti jalan, kalau tidak ya tidak. Kemudian untuk pejabat yang berada di desa itu kan pilihan dan non PNS. Ya bisa dari PNS tapi kan harus standby dulu untuk macung kepala desa. Tapi kalau di kelurahan itu semua PNS. Semuanya PNS. Bereselon 4. 4A kalau di kelurahan. Kemudian untuk anggaran pun juga berbeda. Kalau di desa itu anggarannya ikut anggaran APBN. Kalau kelurahan itu dan APBD. Anggaran
APBD. Di situ perbedaannya. Iya. Jadi sebenarnya cukup prinsip juga ya untuk perbedaan antara desa dan kelurahan. Tapi apapun itu, saya ingin ini Pak Cahru nih. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi penamaan daerah ini dinamakan Rejo Mulyo begitu? Rejo itu artinya kan banyak, Rejo dan Mulyo. Dan kawasan Mulyo. Yang Rejo masyarakatnya Mulyo. Ya gitu. Itu gini, secara sekilas Rejo Mulyo itu kan kelurahan wilayah kota yang berada di paling selatan, bergandengan dengan kabupaten. Nah, di wilayah Rejo Mulyo itu masih banyak berupa persawahan, kurang lebih masih ada 40%, itu yang masih berupa sawah. Nah, kemudian dengan luas 158 hektar persegi, ini Rejo Mulyo masih desa dulu terbagi menjadi 2 dusun, dua kepala dusun di sini, namanya dusun Sumberjoyo dan dusun Ngasinan. Ngasinan itu dusun ya? Dusun itu, Ngasinan itu dusun. Lah kemudian untuk Sumberjoyo itu ceritanya karena di Rejo Mulyo itu ada dua buah sumber penghidupan yang waktu itu sumbernya besar, dan itu notabene untuk kehidupan pertanian di 3 kelurahan, Rejo Mulyo, Ngronggo, dan Manis Renggo. Nah, dengan kondisi air yang melimpah dan memakmurkan 3 kelurahan itu, dan otomatis di situ kan menjadikan kejayaan suatu daerah untuk menjadi lebih makmur. Nah, dari situ dukuannya kan dinamakan Dukuh Sumberjoyo. Sumbernya kejayaan untuk kemakmuran masyarakat berkaitan dengan cocok tanam. Karena pada zaman anak moyang kita kan yang diutamakan di bidang makan. Bidang makan, otomatis yang menghasilkan makan yaitu yang jaya. Makanya waktu itu orang kaya zaman itu mesti kaya tanah. Kaya tanah pertanian, tanah perkebunan dan sebagainya. Termasuk Rejo Mulyo dulu juga yang banyak menguasai tanah itu namanya Mbah Haji Bakri Musman. Itu hampir 1/3 Rejo Mulyo tanah mereka. Nah, kemudian, tapi sampai sekarang apa ini masih banyak yang punya pekerjaan sebagai petani begitu? Petani masih ada, tapi kurang lebih hanya tinggal 20%. Tidak ada mungkin. 20% masih paling itu. Kemudian untuk Ngasinan itu dulu kan sumber Ngasinan yang sekarang di sebelah selatan kantor kelurahan, yang sekarang untuk Pondok Al-Amin. Itu jangan membayangkan sekarang, kita bayangkan dulu jalan belum ada itu, jalan baru. Yang ke selatan itu? Itu jalan baru itu, yang membuat kalau nggak salah zaman itu pemborongnya Pak Sulaiman itu. Nah dulu masih jelundang dan kalinya itu besar. Ke barat itu semua masih tanah persawahan. Nah di situ kalau orang dulu, seperti saya dulu kan masih kecil, masih di tingkat SD SMP itu kalau memandikan sapi itu dibawa ke sungai Jari itu kurang lebih ada 0,5 kilo lari, di belakangnya digelak lari dan bersama sapi. Setelah itu sampai di sungai terus digambulnya istilahnya. Apa itu beri barengan itu namanya gambul. Nah setelah gambul itu biasanya sapi itu terus dilat tanah yang digambul itu namanya ngasin. Sejarah itu namanya itu ngasin. Lah kalau sapi itu mau gambul mau ngasin biasanya sehat. Itu digemukkan mudah. Karena penyakit-penyakit yang berada di dalam apa itu jenenge perutnya itu hilang dengan ngasin tanah-tanah itu. Karena mudah gemuk. Lah di situ dulu tempat untuk itu. Akhirnya bukan hanya orang Rejo Mulyo, dulu kan masih jarang-jarang rumah. Itu banyak orang dari luar desa yang datang ke situ
mengasingkan sapinya. Nggih. Tapi Yakub itu ngasih ke sana. Iya. Nah, di situ pun kalau sudah ungas lah istilahnya, setelah dingasin kan ungas. Lah itu mudah gemuk sapi itu. Lah makanya itu disebut di tempat pengasinan. Pengasinan para ternak, para petani dulu akhirnya terkenal dengan dukuhan-dukuh ngasinan gitu ya. Nah, itu ceritanya seperti itu. Saya kira ngasinan itu dari banyak anak-anak yang makan garam gitu. Ya, itu untuk pengasinan ternak-ternak sapi zaman dulu. Karena dulu Rejomoyo itu masih lebih dari 70% masih berupa persawahan. Jadi otomatis banyak orang yang ternak sapi, dan waktu itu Rejomoyo ini masih sangat pinggir. Karena nggak punya muka dengan jalan besar. Ya, itu. Nah, setelah itu karena waktu itu Rejomoyo itu punya daerah namanya Sumberjoyo dan Ngasinan, dan itu pun dikenal masyarakat mana-mana. Dikenal karena punya modal itu, akhirnya kan orang-orang nenek moyang kita dulu kan punya cita-cita luhur. Karena itu ada kejayaan, ada sumbernya kejayaan, ada pengasinan untuk pengemukan ternak dan sebagainya, mengharapkan untuk menjadi kelurahan desa Rejomoyo. Rejomoyo itu harapannya itu kawasannya sini jadi kawasan yang rejo dan masyarakatnya Moyo. Karena punya modal banyak sumber air itu. Kan di Rejomoyo kan ada 2 sumber air. Sumber Ngasinan dan sumber Jiput. Oh, sumber Jiput itu masuk Rejomoyo juga. Rejomoyo ya. Tapi masuk Sumber Jaya tadi. Bukan. Itu masuk Ngasinan. Masuk Ngasinan. Masuk wilayah Ngasinan sekarang. Oleh dulu nggak tahu, mungkin dulu masih kartu Sumber Jaya. Itu bisa ngairi 3 desa ya? Iya, 3 desa. 2 sumber ini ya? Iya, 3 desa. Kalau yang 3 desa yang Ngasinan. Kalau yang Sumber Jiput karena 2 desa. 2 desa saja. Malsuko dan Ronggo Rejomoyo nggak punya lahan di situ. Nah, akhirnya dari situ dengan adanya Rejomoyo yang saat itu dengan cita-citanya para leluhur untuk menjadi kawasan yang rejo dan masyarakat yang mulia, akhirnya untuk akhir-akhir zaman ini oleh Allah dikabulkan. Betul. Jadi sekarang menjadi ramai, dan insya Allah dengan adanya lembaga pendidikan seperti YIN, ada juga pondok pesantrennya juga, insya Allah akan menambah ya kemuliaan dari masyarakat Rejomulyo begitu. Nah, mungkin potensi yang dimiliki di Rejomulyo itu apa? Selain 2 sumber air yang ini merupakan sumber kehidupan manusia sejak dulu sampai sekarang, saya kira sumber air itu adalah sumber kehidupan. Dan selain itu kira-kira apa yang dimiliki oleh Rejomulyo? Mungkin itu bisa berkaitan dengan adanya pendidikan. Karena kami datang ke sini tahun 86, itu kondisi masyarakat masih agak semerawut. Karena tiap hari ya di sini wong tukaran, wong ngombe, tadu jago, wis mendem-mendem itu seperti itu. Nah, kemudian pada waktu itu kan terus dengan adanya perumahan BDN itu, kalau nggak salah itu dibangun tahun 75, mulai dibangun. Kemudian terus datang YIN di sini ini. YIN di sini ini saya mulai YIN tahun 86 itu sudah terpakai mulai 85. Nah, dari sinilah dari teman-teman dari mahasiswa YIN yang waktu itu hanya Suludin, PA Perbandingan Agama. Jadi terus mayoritas dari mahasiswanya itu kan anak-anak yang pondok-pondokan, terus ya aktif diniyah dan kan situ. Karena perjuangannya di lingkungan itu waktu itu nampak sekali. Nampak sekali. Karena satu desa ini masjidnya hanya 1. Rejomulyo itu saja. Ngasinan itu saja. Itu masjid yang terlama yang dibangun tahun 33.
Lembaga 3 itu yang paling lama, dan pondoknya juga paling tua pondok Mabul Ulum itu. Pondok tertua itu. Antara pondok dan masjid itu relatif bareng ya. Bersamaan, karena itu kan yang bawa Mbah Yai Jainuddin itu dibawa dari Cepoko. Di Cepoko bawa ke situ karena Mbah Yai Jainuddin itu juga Cepoko mana? Cepoko Nganjuk. Cepoko Nganjuk. Ya itu gak menantunya Mbah Yai Donglo. Oh, iya. Donglo. Sana. Nah, dengan adanya YN terus adanya SMA, akhirnya perkembangan di Rejomoyo mulai nampak. Karena kan perjuangan teman-teman dari YN itu membina anak-anak untuk ngaji, untuk dinia dan sebagainya. Akhirnya orang tuanya mereka bangkit. Bangkit. Kemudian biasanya wis mentem isin, malih padha malih gelem nang ngene musala, gelem nang masjid, padha gelem santri dan sebagainya gelem belajar. Akhirnya dari situlah berlambat laun akhirnya semakin terkikis yang kebiasaan dulu, biasanya mendem dan sebagainya sudah tinggal 0, berapa persen. Adu jago udah nggak ada ya sekarang? Udah. Itu paling-paling gur tinggi dagangan ono biasa. Itu ada, masih ada tapi 1-2. Nah kemudian yang dulu masjid itu hanya 1, sekarang sudah 8 masjid. 8 masjid? 8 masjid. Itu belum musolanya ya? Musolanya ya, waktu itu kami datang 86 masih 7. Sekarang 13. Masjidnya 8, musolanya sekarang 13. Udah 13. Terus waktu kami datang masih ada Mambul Ulum, sekarang pondok pesantrennya 6. Ada 6. Mana saja itu? Mambul Ulum, Mambul Ulum. Terus Al-Amin. Kemudian ini yang sebelah makam itu yang Quran siapa itu? Pak dosen sini siapa? Pak Munjiat. Pak Munjiat. Terus Al-Fat. Pak Masjid Kirom, Pak Ali. 5 ada 5. Ada 5. 5 pondok pesantren. Ini kan menandakan berarti 6 dengan Pak Sianis. Oh iya. Oh itu masuk Rejomoyo ya? Rejomoyo. Kan sekarang 6 pondok pesantren ini kan sudah luar biasa. Dari 1 masjid, 7 musola. Itu sekarang sudah 8 masjid. Kalau yang Ar-Raudhah ini itu masuk Ar-Raudhah itu masuk Ngronggo. Oh masuk Ngronggo ya? Masuk Ngronggo. Nah ini alhamdulillah dengan demikian terwujudlah untuk sekarang ini potensi-potensi ekonomi yang berada di Rejomoyo ini semakin nampak. Otomatis dari sini kami potensi yang sangat kami banggakan itu berkaitan peningkatan perekonomian di masyarakat. Ada lahan pertanian yang masih sangat luas. Masih ada. Terus kemudian lembaga-lembaga pendidikan yang tumbuh sekarang itu untuk SMA-nya pun kan juga ada SMA 3. Iman itu kan Iman ini walaupun kepalanya di Ngronggo, buntutnya di Rejomoyo. Man. Terus SMK Alamin. Ada SMK Alamin, ada SMA Negeri 6. Negeri 6. Terus untuk tingkat SLTP juga demikian. MTS ini kepalanya di Ngronggo, buntutnya juga di Rejomoyo. Insya Allah waktu itu pemrosesan tanah juga saya ikut di situ. Nah kemudian ada sampai SMP 7, kemudian ada sekarang juga ada sanawiyah Quran di Al-Amin juga. Ini menandakan untuk kemudahan masyarakat Rejomoyo semakin dimudahkan. Dari potensi yang demikian banyak itu, bagaimana sih kira-kira itu dikelola program-program yang ditawarkan atau dirumuskan oleh kelurahan itu kira-kira apa Pak? Nah, karena itu semua bidang pendidikan ya, kelurahan itu hanya bisa membantu di bidang pengembangan saja. Jadi kalau kelurahan harus bagaimana itu kan sekarang kan punya hak pengelolaan masing-masing. Tidak mungkin kelurahan untuk ikut campur di dalamnya. Tuturi handayani begitu. Yang penting ukurannya kelurahan itu bagaimana untuk semua yang berada di baik di YIN maupun di sekolah yang lain. Nah itu ikuti ketertiban di lingkungan masing-masing. Karena kelurahan ini tidak ada kepedulian seluruh komponen ini juga kesulitan bagaimana untuk Rejomoyo bisa menjadi aman, tentrem, lah kemudian kerasan. Wong kerasan ki lek aman karo nyaman kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi gini, kan ada banyak lembaga pendidikan ya, ada pondok pesantren, ada SMP, ada SMA, ada ini. Nah, kira-kira sinergi dari masing-masing lembaga pendidikan ini terbangun bentuknya seperti apa, Pak?
Gini, kalau untuk pendidikan semuanya itu kan, karena semua kegiatan pendidikan yang berada di Rejomoyo, mereka masih butuh pengembangan. Mereka butuh untuk keamanan. Jadi kami beserta 3 pilar kelurahan, itu berkaitan keamanan, ikut underbani mereka. Kalau ada sesuatu yang jadi tidak aman, ya 3 pilar ini ikut sambut di dalamnya. 3 pilar itu Rejomoyo? Enggak, 3 pilar itu ada lurah, ada babinsa, babinmas. Oh gitu. Nah, dari kelurahan lurah, taruh dari kepusilan babinmas, babin kamtipmas, dari TNI babinsa. Oh, itu gitu. Dibantu dengan masyarakat yang lain. Kalau di kelurahan Rejomoyo itu bukan 3 pilar, tapi 4 pilar. Pilar yang keempat lembaga, termasuk BMK, BKK, Karang Taruna. Itu masuk di situ. Lah, dari situ sinergi antara 4 pilar dengan sekolahan, otomatis dari situ akan sama-sama saling menjaga. Nah, kemudian pengembangan juga mereka membutuhkan suatu tanah atau lahan. Itu semuanya mesti mengikut sertakan kelurahan untuk melibatkan kelurahan lah, melibatkan. Nah, selanjutnya begini, kan dari lembaga pendidikan yang ada banyak yang masuk ke sana, SMP-nya semakin banyak siswanya, SMA-nya juga begitu, kemudian perguruan tinggi juga semakin banyak mahasiswa. Tentu mereka sebagian juga masuk ke Rejomoyo, ngekos, ikut atau menjadi santri di pondok pesantren yang ada di dalamnya, gitu kan. Nah, ini bagaimana membangun harmoni di antara masyarakat setempat dengan para pendatang ini, Pak? Ya, kalau di Rejomoyo ini bukan hanya 1-2 yang masuk. Karena kami hitung tempat kos-kosan selain pondok pesantren, itu sudah mencapai 60 lebih rumah untuk kos-kosan. Itu masing-masing kapasitasnya berapa? Kapasitasnya ya ada yang sampai 10, ada yang 5, ada yang 8. Kamar itu ya? Kamar. Dan bisa jadi isinya satu kamar, tidak hanya 1 orang. Satu orang. Jadi kan bisa menampung berapa orang saja. Nah, dari sini otomatis akan bersinggungan dengan masyarakat sekitar. Yaitu untuk adanya banyak kosan, banyak pendatang yang ke sini ini, ya semua ada segi positif dan segi negatifnya. Betul. Segi positifnya otomatis untuk peningkatan ekonomi masyarakat, baik itu dari segi kosannya, segi perdagangannya, atau segi jasanya. Karena dengan banyaknya anak kos, banyak anak pondok kan, sekarang warung-warung di Rejomoyo ini semua laku. Padahal sekarang sudah jamur. Di Rejomoyo itu warungnya sudah kurang lebih 65 warung kopi. Itu semua payu. Ada warung kopi, warung mengapa saya kok bisa ngitung tiap hari saya juga marung gitu. Nanti belum ada kosan laundry. Nah, itu lah makanya jasa untuk laundry, jasa untuk pembuatan itu mungkin kaitan pekerjaan cacat, pengetikan, fotokopi dan sebagainya, semua kan sekarang sudah menjamur. Tapi kelemahannya itu karena kos-kosan itu sebagian, tidak semuanya, sebagian itu juga pembelian orang luar desa. Tapi mereka kan juga ini bayar pajaknya kan nanti masuknya ke. Kalau pajak itu kan pajak tahunan, pajak PBB kan otomatis. Tapi kan selama ini untuk pajak kos-kosan belum pernah membayar mereka. Enggak ada semacam kewajiban untuk membayar pajak kos-kosan? Nah, pajak kos-kosan itu yang bagian lagi kan dari pihak Disbenda itu. Pertama itu. Dan itu belum rutin begitu ya? Belum ya, kelurahan kan nggak punya kewajiban nagih. Ini yang nagih sana. Makanya itu tapi kan kalau segi ndak enaknya ya kabeh anak UKE. Gak enaknya itu kalau kos-kosan yang tidak ditunggui oleh pemilik. Itu rawan untuk kejahatan. Karena pernah terjadi di sini tidak ditunggui ya di kos seperti itu, akhirnya ternyata
digunakan untuk berduaan remaja putra putri. Akhirnya di Kapilar ada laporan dari warga, ya betul di dalamnya ada, coba diurus semua sampai orang tuanya didatangkan. Dan itu lurahnya ikut bertanggung jawab dalam arti untuk otomatis, gitu. Otomatis itu kan semua dibantu oleh Pak RT, Pak RW dan masyarakat sekitar. Ya alhamdulillah untuk Rejomo ini masyarakat sekitar pun juga ikut ngawasi bersama. Tapi antisipasi hal seperti itu apa yang sudah dilakukan di kelurahan, Pak? Ada semacam ini, semacam forum rembuk antar pengurus. Itu ada sudah dirembuk di tingkat LPMK. Tingkat lembaga, kemudian di bawah RT/RW. Di situ pun kan lembaga itu kan juga ada grup RT/RW. Jadi setiap ada kejadian langsung grup sudah cepat sampai ke 3 pilar. Jadi lebih cepat untuk mengatasi. Satu misal yang masuk ke Harjamulyo satunya itu dikasihkan semacam tata tertib bahwa atau setiap kos-kosan harus mencantumkan tata tertib begitu? Ya, itu kemarin itu belum selesai. Kebetulan yang itu karena kemarin banyak permasalahan termasuk pencurian. Karena kadang-kadang anak-anak di kos itu kan sembrono. Ngejak temannya, datang temannya itu nggawa teman. Itu kadang-kadang di situ lengah. Ditinggal metu, laptop hilang, HP hilang, mungkin duitnya juga hilang. Nah itu kejadiannya kebanyakan seperti itu. Nah ini akhirnya kemarin juga sudah dimusyawarahkan dengan lembaga, sudah disusun tapi belum sampai dipelorkan. Kalau himbauan sudah lama di tingkat RT baik kokosan, tapi kenyataannya dari para pemilik kokosan itu belum ada kepedulian. Jadi catatan sudah ada, tapi hanya di tingkat RT saja lah, belum sampai ke kelurahan. Belum sampai ke kelurahan. Sehingga otomatis tentang tata tertib itu di masing-masing kosan juga tidak begitu kurang diperhatikan. Tidak diperhatikan gitu ya. Walaupun sudah beredaran, tapi belum diperhatikan. Tapi selain semacam itu ada nggak kira-kira terjadi satu misal konflik antar anak kos dengan warga setempat karena pasti tradisi atau budaya mereka berbeda-beda itu kan. Kelihatannya sementara kok belum pernah ada. Mudah-mudahan tidak pernah ada, Pak. Yang pernah ada itu ya pencurian. Biasanya yang rawan dilirik HP, laptop. Itu yang kebanyakan itu. Karena itu yang paling mudah dan sulit dilacak. HP, laptop. Yang kemarin pernah kejadi dari anak pondoknya Pak Mudiat kan ya. Itu kan berangkat kuliah di jalan ke makam itu di situ dijambret juga pernah kejadian. Tapi terus akhirnya itu kan sekarang masyarakat kan ngawasi terus. Pernah satu kali nggak salah. Itu. Jadi termasuk aman begitu ya. Untuk alhamdulillah untuk Rejomo aman. Dengan sinergi 3 pilar tadi. 3 pilar, 4 pilar bersama masyarakatnya. Bersama masyarakat ini. Nah, mungkin agak terakhir ini ya. Kira-kira harapan panjenengan ini mewakili dari kelurahan terkait dengan perkembangan kampus, sekolah, kemudian juga tentu di situ ada mahasiswa, ada santri, dan sebagainya. Kira-kira harapan dan pesan-pesan untuk mereka-mereka ini apa kira-kira? Harapan kami untuk semua yang berada di Rejomoyo, baik di pondok santren, di kos-kosan, maupun di masih di sekolah-sekolah yang lain, itu kami mengharapkan semuanya itu merasa memiliki. Karena merasa memiliki berarti kan ikut serta untuk menjaga keamanan, menjaga ketertiban, menjaga kenyamanan di Rejomoyo ini. Silakan untuk mengembangkan sayapnya, untuk untuk mencari yang dibutuhkan di Rejomoyo. Tapi jangan lupa dengan kenyamanan kita bersama. Dan itu pun tidak bisa dijaga lurah. Dijaga kudu bareng-bareng. Baik yang datang maupun yang didatangi harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng. Tapi ada nggak kira-kira satu misal mahasiswa itu kerasan di situ sehingga hubungan antara pendatang dengan masyarakat Rejomoyo begitu erat sehingga seperti saudara sering datang begitu? Sering banyak ya. Banyak. Terutama yang seangkatan saya. Karena itu
banyak ya, sampai malah nikah di sini bareng, termasuk saya. Iya, iya. Baik ya, baik pemirsa, ini tadi bincang-bincang saya dengan Pak Cahroni. Beliau ini adalah kepala kelurahan atau lurah kelurahan Rejomulyo, dan kebetulan beliau ini adalah alumni IAIN Kediri, tetapi waktu itu masih Fakultas Usuluddin Perbandingan Agama, karena beliau lulus pada tahun 1991 ya. Ini, itu gelarnya langsung DRS ya, masih DRS ya. Waktu itu wisuda masih di Surabaya. Ya. Di Surabaya. Ya. Jadi beliau ini adalah kepala kelurahan atau lurah kelurahan Rejomulyo, dan beliau adalah alumni IAIN Kediri Fakultas Usuluddin. Nah, mudah-mudahan perbincangan pada kesempatan kali ini memberikan satu wawasan kepada pemirsa KKTV yang tentu sebagian ada di atau tinggal di wilayah Rejomulyo. Dengan perbincangan tersebut, dengan wawasan tersebut, diharapkan nanti akan bisa menjadi bagian dari sinergi untuk meningkatkan relasi antara kelurahan dengan lembaga pendidikan yang ada, entah itu IAIN atau perguruan tinggi maupun sekolah dan juga pondok pesantren, sehingga nanti harapan bahwa Rejomulyo itu menjadi satu desa yang ramai dan kawasan yang ramai, masyarakatnya mulia, dan masyarakatnya mulia ini akan terwujud bersama lembaga-lembaga pendidikan yang ada dan pengelolaan potensi di Rejomulyo yang disokong oleh semua pihak. Baik, segera itu pemirsa dari saya perlu saya pamit dulu kepada Pak Cahroni. Terima kasih kami sampaikan Pak Cahroni. Mohon maaf bila ada beberapa kekurangan ya. Dan saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.